Baik semuanya, pada tanggal 30 Agustus ini ya, gue coba menganalisa ulang Bitcoin dan melanjutkan analisa sebelumnya. Itu gue menganalisa Bitcoin itu di tanggal 20 Agustus sama 25 Agustus. Di tanggal 25 Agustus gue menganalisa soal ABC correction pada momen ini. Tuh. Dan kedua itu di 25 Agustus itu gue membahas soal astrologi itu Mercury retrograde kayak gitu. Nah, kita coba balik ke chart ya. Kita mulai analisa kita. Kalau dia pengen ke atas, dia pengen ke bawah, kemana, ke bawah itu mau kemana kayak gitu. Nah, kita balik ke seperti semula ya, bahwa target ABC correction kemarin ya sempat terakumulasi sekitaran tanggal 20 ya, 20 Agustus sampai sekitar 27 Agustus ini sangat bagus candle 4 jamnya, volumenya akan sangat bagus. Terus juga tapi mungkin bahwa berjalannya waktu akumulasi terus dan di akhir itu ada news gitu. Tapi yang terjadi dia turun ke bawah kayak gitu. Semua orang pasti berspekulasi bahwa B ini bisa ke sekitar 22.300-an sampai 23.000, tapi ternyata dia turun ke bawah. Ya gue udah long di sekitar 2900, terus gue TP sekitar 21.700, terus dia turun ke bawah, terus gue tambah muatan. Tapi tidak direstukan, gua kena stop loss di sini. Dan pada momen kali ini ada candle bagus di 4 jam. Gua udah entry juga. Ini ada inset bar ya, 4 jam kalian bisa lihat. Dan dia ketika break dia langsung terbang ke atas sekitar 40.440an. Habis itu ada rejection karena ada imbalance 4 jam di sana. Terus juga kalau misalnya dia sekitar 20.500-an itu ada supply di daerah sana gitu. Tapi mungkin ini akan retest dulu atau dia bisa terbang, silakan kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia ke bawah sekitar 19.800-an 19.900-an gua akan tambah muatan lagi kayak gitu. Gue udah long di sekitar 19.780 atau 750 19.750 ya kalau nggak salah. Gue udah long di sana. Stop loss gue itu sekitar 19.500. Nah, untuk sekarang Bitcoin karena menurut gue bentar lagi kita mengalami fase full moon, itu gerakannya ke atas. Terus juga mulai ada yang akumulasi ya, seperti kalian tahu lah soal ETH itu ada merger punya, terus ada juga diakumulasi sama bandar kayak gitu ya. Tahu gitu loh, karena bentar lagi itu ada sesi full moon, dimana full moon itu historicalnya adalah ke atas kayak gitu. Namun yang gue bisa sadarin bahwa full moon ini ya mungkin akan terrejection di area ini, karena ini ada area supply kuat ya. Gue tandain sebentar, wait. Oke. Sekitar segini mungkin akan terjadi rejection gitu. Dan dia turun ke bawah karena ini ada juga target ABC correction, dan C ini ya mungkin sekitaran mulai dari 18.200-an bisa 18.500-an bisa sampai sekitar 17.800. Itu sekitar segitu untuk target ABC correctionnya. Nah, cuman balik lagi itu, gue coba menganalisa Bitcoin. Kalau misalnya dia ke atas, dia mau ke bawah kemana, dia mau ke bawah, mau ke atas dia mau kemana, mau ke bawah itu dia mau kemana. Tapi yang jelas kalau misalnya dia ke bawah itu range penurunnya itu sampai 18.600-an. Tapi kalau misalnya dia ke atas ya, dia akan ke atas, dia itu pasti bisa menyampai 21.400 ya, sampai sekitar 21.700. Nah, kalau misalnya nih ya, misalnya dia nyampe sekitar 23.000 kayak gitu, itu bisa-bisa aja gitu. Itu bisa-bisa aja. Kita bisa langsung C ini kita langsung pindah ke sini ya. C ini langsung pindah ke sini, dan syarat untuk Bitcoin ke 23.000 ya.
dia pasti harus yang namanya akan lama sih sebenarnya. Akan lama dia pasti ngebuat yang namanya seperti ini dulu tuh. Pertama dia akan ngebuat pola seperti yang di atas gitu, dia akan mungkin dari rejection atau gimana, terus dia ngebuat lagi pola yang namanya bullish pola. Itu bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja terus dia ke atas kayak gitu. Nah kita bahas ya, karena gue bilang sebelumnya itu Mercury retrograde ya. Nah pada fase ini ya gue bilang selalu di akhir sebuah video itu gue ngebahas astrologi punya. Di Mercury retrograde ini gue pernah cerita ya, pergerakannya itu hampir sama kayak bulan Mei. Nah ini pergerakannya. Ini tuh ya, masa Mercury retrograde ini dia akan sideways dengan range panjang. Itu identik banget sama itu. Nah itu kita mulai itu di sekitar 9 September sampai 2 Oktober, berarti 1 bulan. Kemungkinan kita akan mengalami sideways 1 bulan kayak gitu. Dan gua coba ya, pilihannya 2 sih sebenarnya, pilihannya 2 itu, atau bahkan range kita membahas range lebarnya aja ya. Mungkin dia akan seperti ini, dia akan mengalami sideways yang begitu panjang dari mulai sekitar 23.000 sampai sekitar 18.000 ya. 23.000 sampai 18.000 dia akan mengalami sideways yang begitu panjang di sana gitu. Gua nggak tahu sidewaysnya itu bisa 1 bulan atau bahkan berapa bulan, atau bahkan kita pernah mengalami juga sideways di sekitar tahun 2018 itu, sekitar sidewaysnya itu 1 tahun. Tapi range-nya panjang, enggak range-nya pendek kayak gitu. Nah ini range-nya cukup panjang, itu 23.000 sampai 18.000. Nah kemungkinan Mercury retrograde ya 9 September sampai 2 Oktober ini dia akan mengalami sideways yang begitu panjang di range segini gitu. Itu bisa-bisa terjadi. Dan ya, kalau misalnya kita berbahas Mercury retrograde ya, kalau bulan Mei ya, di mana bulan Mei itu biasanya historicalnya ke bawah gitu, always. Makanya ada istilah sell in May gitu, karena ada historicalnya, ada circle-nya di sana kayak gitu di bulan itu. Nah soal ya September sama Oktober dia lebih ke shadow period. Maksudnya shadow period itu misalnya kayak shadow period itu kayak perbandingannya antara 50 banding 50, dia ke atas atau dia ke bawah. Nah pasti yang kalau dia ke bawah dia udah pasti kena yang namanya 15.000 range-nya itu ya, range-nya itu sekitar 15.000 sampai 10.000 range-nya dia akan ngedam ya. Efek dari Mercury retrograde kalian bisa lihat sendiri ya di bulan Mei ya 1 sampai 5 ini dia ngedam efek yang luar biasa dari 32.000 sampai 17.000. Nah balik lagi, kalau dia 23.000 dia ngedam dia ternyata ke bawah, hasil dari Mercury retrograde dia ke bawah ya, selamat datang gitu. Bitcoin bakalan harga ke 15.000 pastinya. Itu target pertama, atau bahkan 16.000. Tapi menurut gue itu bisa lebih bawah, karena menurut gue Bitcoin itu bisa ke bottom price 1 kali lagi. Kita bahas di daily-nya. Ini gue bahas soal Elliott Wave-nya gitu. Kalian bisa tahu nih ya, dari sekitar November 2022 itu gue ngebahas 1 sampai 5 kayak gitu ya. Kalian lihat ya, 1 2 2 3 4 ya, 4 ini yang kemarin itu sekitar harga 25.000, dan ini baru pergerakan keempat gitu. Nah ini akan ada pergerakan kelima itu. Nah kita gini aja, kita buat Fibonacci-nya. Gue buat Fibonacci itu lebih ke replacement, karena gue udah terbiasa dengan replacement sama target ABC correction. Nah di sini kalian bisa lihat nih, target 1272-nya. Target 1272 nya itu sekitar 15.500, 14.400 sampai 12.800. Itu target dari sebuah swing low sama swing high-nya. Kayak gitu. Bisa gak lebih ke bawah? Bisa aja.
Karena kita bisa terima bahwa 10.000 adalah defense terkuat dari sebuah weekly daily. Kayak gitu ya. Tuh bisa-bisa aja gitu spekulasinya. Karena ini ada 5. Ada 5, ada 4 gitu. Nah, 4 nih kalian bisa tahu nih. Kita lebih ke weekly-nya deh. Lebih ke weekly-nya. Ya. Lihat. Ya, 1 ya dari tahun berapa ini? Tahun 2018. 1 2 3 ya, 4 ini kita lagi mencari 4-nya sebenarnya. Kita lagi mencari angka 4-nya. Terus kelima itu sekitar 100.000, 120.000. Nah, ini nanti mungkin 2024 akan terjadi seperti itu atau bahkan lebih ke atas lagi. Kayak gitu. Gua akan percaya bahwa Bitcoin itu bisa lebih ke ATH lagi. Tapi sebelum itu dia akan menerima ke bottom price lagi 1 kali lagi. Kayak gitu. Paham ya? Oke. Oke. Kita ke 4 jam ya. Balik lagi ya. Itu. Gua itu lagi bahwa Mercury retrograde itu range-nya itu sekitar segini. Gitu. Dan efeknya itu kalau dia tuh ke bawah kemana, kalau misalnya dia akan ke atas, contohnya dia akan ke atas, dia akan terbang gitu loh, dia akan terbang. Paling nggak dia mentok-mentok itu di range ya, Mercury retrograde sekitar bulan Mei itu mentok-mentok paling nggak sekitar 28.000 sampai 30.000, karena kita ngelihat di 28.000 ada gap Bitcoin di sana 28.000 kayak gitu. Itu bisa-bisa aja gitu, tergantung Mercury retrograde-nya itu dia ke bawah atau dia ke atas kayak gitu. Oke ya, sampai situ kita coba bahas ke analisa Bitcoin gue yang lainnya. Gue sempat ngebuat lama juga ini. Gue ngebuat ini, kita lihat coba daily-nya sebentar, mana nih. Nah, oke. Ya, di sini gue buat dari kuartal 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekarang ini kita lagi di kuartal ketiga. Dan di sini kalau misalnya kalian lihat nih ya, historical dari sebuah musim panas ya, warna merah, kita lagi di akhir warna merah itu biasanya mengalami penurunan, habis itu mengalami kenaikan, samalah sekitar 1 Juli 2021 kayak gitu. Dia mengalami penurunan yang begitu signifikan, habis itu dia terbang kayak gitu. Dan di sini ada garis gua sesuai. Nah, kemungkinan akan seperti itu, dia akan ke atas kayak gitu. Tapi balik lagi gitu. Nah, ini ya ini hanya sebuah kuartal 1 sampai 4, terus gue bikin musim seminya juga itu, and then kita sekarang sudah mulai memasuki musim gugur, di mana musim gugur ini bisa mengalami kenaikan sampai ke musim dingin. Tapi kita nggak tahu nih bahwa kita kan sedang mengalami inflasi ya. Nggak tahu bahwa ya bener-bener banyak banget news sekarang ini. Ya dari dulu kan kayak kelihatan biasa-biasa saja, tapi sekarang sedang mengalami inflasi. Amerika Serikat, dolar naik lah kayak gitu, kripto turun, ngedamnya itu luar biasa kayak gitu. Nah, bisa-bisa aja dia mengalami sesuai sama garis gua ya, atau dia mengalami penurunan yang lebih lanjut ya, mungkin segini lalu dia mengalami running sekitar seginian. Itu bisa-bisa aja, kita bisa spekulasinya seperti itu. Tapi yang jelas ya, ini adalah daily, ini adalah weekly. Kita nggak bisa kita cuman berspekulasi aja. Tapi yang jelas setiap 4 jam daily itu akan gue analisa terus. Gue coba kasih kalian informasi ya, gue selalu update tentang Bitcoin. Sebenarnya Bitcoin dengan range jangka pendek ini tuh mau seperti apa, dan gue akan selalu menganalisa Bitcoin untuk kalian. Sip, itu aja sih untuk penutupan gue kali ini. Kita cukup analisanya, mudah-mudahan kalau misalnya ke atas silakan, karena gue udah open long. Kalau misalnya dia mau ke bawah silakan, kita tunggu candle bagusnya.
habis itu kita short. Tapi kita harus ingat kita nggak boleh melawan hukum alam, karena bentar lagi sekitar 9 September itu ada full moon. Nah, kemungkinan besar akan terjadi yang namanya sebelum terjadi full moon, karena kalau full moon itu bisa terjadi di hari sebelumnya atau bahkan di 3 hari setelahnya. Tapi menurut gua kemarin kita new moon itu terjadi di hari sebelumnya, itu di tanggal 26 tuh. Tapi kita nggak tahu full moon, pas full moon itu dia terjadi kapan, bisa-bisa aja di sekitar tanggal 6, tanggal 7, kita nggak tahu gitu. Karena kita ngelihat di sini posisinya itu udah bagus, dia udah break daily tapi dia sedang mengalami koreksi. Ya mudah-mudahan dia bisa 23.000 atau 21.800, bisa-bisa aja kayak gitu. Yang jelas ada candle long, candle bagus, volume bagus, kita long. Kalau misalnya ada di supply, ya kita layak untuk melakukan short, itu aja sih gitu. Toh juga ini sekarang kita lagi di demand ya gitu, kita fokus untuk long gitu, walaupun follow the trendnya itu lebih ke bearish gitu. Nggak salahnya kita untuk long, untuk kita scalping. Itu aja sih untuk analisa gua. Thank you.